Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat. Kita memasuki minggu sesudah Paskah. Kalau Paskah tanggal 9 April kemarin, maka minggu pertama sesudah itu tanggal 16 hari ini kita juga masuk ke dalam kebaktian minggu yang disebutkan Minggu Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk membekali kita yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-22 hingga yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kembali kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara yang kekasih. Minggu Quasimodo Geniti, seperti nama minggu hari ini, menggambarkan kepada kita seperti bayi yang baru lahir, hidup dari air susu ibunya, air susu yang murni, bayi yang bertumbuh dan berkembang, bayi yang disenangi orang tuanya, dan semua keluarga bersukacita menyambut bayi yang baru lahir itu. Marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk menjelaskan hal itu kepada kita. Kita mulai dari sejarah perjalanan Israel, sejarah perjalanan hidup pribadi maupun bangsa, sejarah kita, sejarah umat-umat yang lain, sejarah manusia tidak kaku, tidak menetap, tetapi selalu berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, hidup yang kurang bagus menjadi hidup yang lebih baik untuk seterusnya. Siapa yang mengendalikan hidup, yang membuat pembaharuan itu? Hanya Dia satu-satunya. Dialah Allah, pencipta alam semesta. Kitab Yehezkiel menggambarkan sejarah umat Israel. Dengan ringkas saya ceritakan. Tahun 605 sebelum Masehi, pemuda ditawan dan dibawa ke Babel, diantaranya Daniel dan ketiga sahabatnya. Itu tahun 605 sebelum Masehi. Berlanjut dengan tahun 597 sebelum Masehi, Babel menawan Yuda dan membawa 10.000 warga Yuda menjadi budak di Babel. Yehezkiel turut di dalamnya. Dan tahun seterusnya, tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar membinasakan kota dan bait suci di Yerusalem. Juga ada warga yang ditawan dan dibawa ke Babel. Saudaraku, coba kita bayangkan sebentar.
Sungguh sedih perasaan mereka. Sedih meninggalkan kampung halaman. Sedih meninggalkan usaha kegiatan perkebunan mereka, peternakan mereka. Mereka yang awal-awalnya merdeka, sekarang jadi tawanan. Sebelumnya mereka bebas mengelola sawah ladang mereka, sekarang menjadi budak selama 70 tahun. Kalau kita lihat Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12, Israel itu 70 tahun diperbudak oleh kerajaan Babel. Mereka harus bekerja untuk penguasa yang baru. Tidak bebas beribadah kepada Allah di bait suci seperti yang di Yerusalem tempo hari. Mereka tidak bebas untuk melakukan perayaan-perayaan dan menyampaikan doa permohonan serta menyampaikan kurban mohon pengampunan dosa. Itulah pengalaman Israel. Tetapi kita lanjutkan, apakah hal itu selamanya? Dan saya jawab sendiri, tidak, saudaraku terkasih. Ada perubahan, ada pembaharuan hidup, dan itulah sejarah kehidupan. Semuanya ada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Alkitab dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 berkata, Dialah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Dialah Tuhan yang Omega, awal yang akhir. Perjalanan hidup kita ada di dalam sejarah tangan Tuhan. Dia yang Maha Kuasa. Pembuangan, saudaraku yang terkasih, bukanlah hukuman yang mematikan, tetapi pembuangan itu merupakan satu pengajaran untuk perubahan sikap hidup. Saudara, demikianlah satu waktu umatnya kembali dari pembuangan ke Yerusalem, dan jadi catatan hidup mereka pengakuan dan pembaharuan. Raja Kores dari Persia mengalahkan Babel, dan tahun 559 sebelum Masehi umat Israel bebas pulang ke kampung halamannya. Hal itu seperti mimpi menjadi nyata bukan karena kekuatan mereka. Diutarakan dalam Mazmur 126 menggambarkan demikian. Seperti mimpi kita menerima pertolongan Tuhan. Kita dipulihkan dalam hal yang baru. Bukan karena kekuatan kita, tetapi telah melakukan perkara besar. Dia memulihkan kita, memulihkan keadaan kita. Dari pelajaran tersebut, maka dapat kita simak pesan khotbah hari ini. Yang pertama, Tuhan Maha Besar dan Maha Kudus. Tuhan Maha Besar dan Maha Kudus. Pembaharuan, pembebasan dan kemerdekaan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan yang berkuasa. Bukan karena kamu aku bertindak demikian dikatakan firman, tetapi karena namaku dinajiskan, karena kamu beribadah kepada dewa, menyembah berhala, mencari perlindungan aman dan nyaman, berkoalisi dengan kerajaan lain, dengan penguasa di dunia ini untuk keamanan hidupmu. Sekarang aku bertindak membebaskan kamu kembali ke kampung halamanmu, kembali bekerja menata lingkunganmu, membangun masa depanmu, dan baitku yang suci akan dibangun kembali. Kenallah aku, Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Dalam ayat 22 sampai 25. Saudara, itulah yang masukan berharga bagi kita. Allah berbuat baik bukan karena kesucian hidup kita. Kita mengutamakan, bahkan sering mendewakan sesuatu, uang, jabatan, harta, dan hal-hal materi yang lain, seolah-olah kita aman dalam lingkungannya. Allah campur tangan dalam sejarah perjalanan hidup kita, memberi yang baik dan masa depan agar kita kenal Allah yang Maha Kuasa itu. Pesan yang kedua, yang terakhir, Allah membimbing kita dengan roh dan hati yang baru. Allah membimbing kita dengan roh dan hati yang baru. Tuhan menguatkan umatnya dan semua orang percaya. Dia berkata, aku akan memberi padamu
hati yang baru, dan roh yang baru dalam batinmu. Untuk apa? Supaya kamu mengenal aku, mengenal Tuhanmu, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Saudaraku yang terkasih, sebentar kita lihat dulu. Hati adalah pusat pengendali hidup ini. Hati adalah pusat pengendali hidup ini. Ibarat remote control dari televisi. Remote itu di tangan kita, dan dengan remote itu kita bebas memilih siaran televisi yang kita sukai. Saudara, hati menunjukkan kualitas sikap, tutur kata, dan perbuatan. Hidup baru dengan roh yang baru memampukan kita membedakan mana yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Hidup baru dinampakkan dengan sikap hidup yang baru. Hati yang baru muncul karena ada pertobatan, meninggalkan sikap yang lama, keyakinan yang lama, dan memulai hal yang baru. Yohanes Pembaptis dalam khotbahnya berkata, "Bertobatlah dan hasilkanlah buah-buah pertobatanmu." Bertobat dalam arti berbalik arah dari perbuatan dan sikap yang lama menurut seleramu. Sekarang mulailah dengan sikap dan perbuatan yang baru seturut dengan perintah Tuhan. Kita tahu cerita tentang anak yang hilang dan bertobat itu. Anda boleh baca Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Anak yang bertobat itu menggambarkan anak yang menerima warisannya, pergi meninggalkan bapaknya, hidup berpoya-poya dengan orang lain, enjoy, minum-minum, ketawa di diskotik dan tempat remang-remang. Tapi satu saat uang habis, perut lapar, sendiri ditinggal orang lain. Dia sadar siapa dia. Dia mengalami proses pertobatan. Yang pertama, dia menyadari keadaannya. Dan yang kedua, dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dan yang ketiga ialah dia melaksanakan keputusannya dan kembali kepada bapaknya, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Itulah proses daripada seseorang yang mengalami pertobatan. Saudara yang kekasih, minggu ini disebut Minggu Quasimodo Geniti. Jadilah kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu adalah orang berdosa. Semua manusia yang lahir di dunia ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi sebagai bayi tadi, dia menerima hidup dari ibunya, hati yang tulus, murni, tidak diracuni hal-hal duniawi. Jadilah kita manusia baru dengan kepatuhan yang baru, bertobat dan datanglah kepada Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih banyak Allah Bapa di sorga. Jadikan kami seperti bayi yang baru lahir. Hidup dari firman-Mu yang murni dan kudus itu. Menggantungkan hidup kami kepada Engkau sebagai Bapa kami yang menuntun dan menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi masukan bagi kami semua. Kami kembali berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk sahabat kami, untuk teman kami, supaya Tuhan juga memberkati mereka hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan kami percaya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.